Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Jusnawati, kelas IT 701 dengan NIM 200401010082. Baik Pak, di sini saya akan mempresentasikan dari soal UAS mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server dengan Bapak dosen Bapak Amros Makmus Rudol Nengkeng STMT. Baik Pak, langsung saja. Yang mana soal dari UAS-nya, gambar di bawah ini adalah proses yang terjadi pada file transfer protokol. Jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan file transfer protokol dan proses yang terjadi di dalamnya. Lalu soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara web server dan Apache web server. Lalu yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan shell, file system, DFCX. Lalu yang nomor 4, carilah 3 jurnal teknologi informasi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Jelaskan dari ketiga jurnal tersebut masalah yang diangkat dalam tiap jurnal, nilai inovasi dari tiap jurnal, dan hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Baik, tugasnya yaitu presentasikan jawaban nomor 1 sampai 4 dalam bentuk vlog. Baik, langsung saja. Itu jawaban soal yang pertama. File transfer protokol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Ketika kita sedang mengakses internet, kita sebenarnya menggunakan berbagai jenis protokol. Lalu di dalamnya ada mari kita lihat apa yang kita tahu. FTP adalah protokol jaringan berbasis TCP standar yang digunakan untuk mentransfer file dari suatu host ke host lain. Lalu program FTP berdasarkan pada baris perintah. Kita masih bisa menggunakan CMD extension untuk terhubung ke server FTP karena FTP bekerja dengan perintah. Misalnya untuk mengirim file, kita bisa menggunakan store dari baris perintah. Untuk melakukan semua ini, server FTP harus berjalan dan menunggu permintaan masuk. Kita dapat lebih memahami FTP dari Wikipedia. Komputer klien dapat berkomunikasi dengan server pada port 21 dan ini disebut koneksi kontrol. Tetap terbuka selama sesi berlangsung dengan koneksi. Dengan koneksi kedua disebut koneksi data atau dibuka oleh server dari port ke-20 ke port klien yang dinegosiasikan mode aktif atau dibuka oleh klien dari port arbiter ke port yang server yang dinegosiasikan atau mode pasif sesuai kebutuhan untuk mentransfer data file. Koneksi kontrol digunakan untuk administrasi sesi yaitu perintah identifikasi dan kata sandi yang dipertukarkan antara klien dan server menggunakan protokol mirip telnet. Misalnya nama file RETR akan mentransfer file tertentu dari server ke klien karena struktur dua port ini FTP adalah dianggap sebagai protokol out of band dibandingkan dengan protokol ini seperti HTTP. Lalu yang ketiga ada server merespon koneksi kontrol dengan kode status 3 digit di ASCII dengan pesan teks opsional. Lalu pada koneksi aktif, klien mengirimkan IP dan port ke server, kemudian server akan mencoba terhubung ke klien, tapi bisa saja ditolak oleh klien karena firewall kita semua menggunakan perangkat lunak antivirus atau Windows. Lalu pada koneksi pasif, server mengirimkan IP dan portnya ke klien dengan perintah pas, kemudian klien dapat mencoba menghubungkan server dengan IP tersebut. Karena bersifat global, maka kita akan menggunakan metode ini. Lalu jawaban nomor 2, apa sih adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP dengan login
informasi secara detail atau kegunaan dasarnya. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP dan tentu saja sangat digemari. Sedangkan web server adalah perangkat lunak yang memberi layanan berupa data. Web server bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Setelah itu, web server akan menyediakan respon atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman web. Jawaban nomor 3, pengertian shell, file system, dan DHCX. Shell ini merupakan antarmuka penghubung ke user dengan sistem. Shell juga sering disebut dengan interpreter yang mengoperasikan sebuah loop sederhana, yakni menerima perintah, menginterpretasikan perintah, menjalankan perintah, dan menunggu perintah masukan berikutnya. Lalu file system adalah berkas struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk. Dalam file system terdapat berbagai jenisnya dan penggunaan algoritma yang berbeda. Lalu ada DHCX. Faktanya sistem X Windows telah menjadi standar de facto pada stasiun kerja komputer. Oleh karena itu, sistem X Windows menyedia tempat yang ideal untuk membangun aksesibilitas solusi apapun untuk X. Solusi apapun untuk X Windows akan berlaku di banyak pembuat dan model workstation. Sejak awal tahun 1980-an, Tricenter adalah bekerja sama dengan perusahaan yang mengembangkan komputer pribadi dan mereka sistem operasi untuk mengembangkan strategi yang membuatnya lebih mudah diakses oleh individu yang cacat. Bagi penyandang disabilitas mobilitas, strategi telah dikembangkan untuk menyediakan akses dasar di sejumlah sistem operasi. Di antara strategi tersebut adalah akses DOS. Untuk komputer IBM menjalankan DOS, akses mudah untuk Apple Macintosh, paket akses untuk Microsoft Windows dan yang dibangun ke dalam IBM. Demikian pula Tricenter telah bekerjasama dengan perusahaan seperti Apple dan Berkeley System, INC, untuk mengembangkan strategi untuk membantu pengembangan mereka produk untuk penyandang disabilitas penglihatan, membangun dan memperluas model yang digunakan untuk menyediakan akses di komputer pribadi pasar. Tricenter mempertemukan sekelompok peneliti, konsumen, dan perusahaan tertarik untuk mengembangkan solusi akses untuk workstation. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Disabilitas Komite Aksi untuk X atau DACX, mengadakan pertemuan awal bersamaan dengan Closing the Gap konferensi di Minneapolis pada bulan Oktober 1992. Pembahasan pada pertemuan perdana berpusat pada sekitar apa yang harus dilakukan untuk memberikan akses dasar bagi penyandang disabilitas terhadap stasiun kerja komputer. Untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dalam DACX dengan sebaik-baiknya, kelompok tersebut membentuk subkomite untuk berkonsentrasi supaya awal dalam 3 bidang spesifik. Yang pertama, definisi terkait panggilan dan perpustakaan yang diperlukan untuk menyediakan akses pembaca layar aplikasi disebut klien X yang berjalan di stasiun kerja. Yang kedua, penerapan pembesaran layar di X. Yang ketiga, penerapan fitur built-in untuk memberikan akses dasar bagi masyarakat yang memiliki mobilitas gangguan yang mencegah mereka menggunakan keyboard dan mouse secara efektif. Saat ini, DACX beranggotakan organisasi seperti Bell Atlantic, Berkeley System, Digital Equipment Corp, dan Georgia Tech, IBM Mid, Sun Microsystem, dan Pusat Penelusuran. Baik, untuk jawaban nomor 4, yaitu soal jelaskan dari ketiga jurnal tersebut. Masalah yang diangkat dalam tiap jurnal, lalu nilai inovasi, dan hasil dan manfaat. Baik, jurnal yang pertama judulnya Keamanan Jaringan Komputer pada Era Big Data. Masalah yang diangkat meningkatkan keamanan pada jaringan komputer dan meningkatkan pencegahan dari ancaman keamanan komputer. Nilai inovasi pengembangan teknologi keamanan jaringan komputer harus terus-menerus dilakukan sesegera mungkin dan mengurangi elemen ilegal secara teknis. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk pengembangan teknologi keamanan jaringan komputer di masa depan. Berbagai terobosan teknis harus direalisasikan sebagai
sesegera mungkin dalam rangka perlindungan keamanan juga harus ditingkatkan. Hasil dan manfaat, keamanan jaringan komputer adalah masalah yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna komputer. Harus diperhatikan perlunya melakukan pembersihan situs-situs phishing, tautan ilegal, spam, dan sebagainya. Dalam komputer, jangan pernah memberikan kesempatan kepada penjahat karena hal itu merupakan kelalaian yang bisa berdampak serius pada keamanan komputer. Dan meningkatnya keamanan jaring komputer membuat pengguna yang masuk secara ilegal dapat dicegah. Untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Implementasi Port Knocking untuk Keamanan Jaringan SMK1 Sumbawa Besar. Masalah yang diangkat, penelitian dilakukan untuk menganalisa dan mengimplementasikan metode port knocking dalam keamanan jaringan dan agar dapat penerapan metode port knocking untuk keamanan jaringan dapat membantu dalam meningkatkan keamanan jaringan dan membantu administrator dalam mengamankan mikrotik router burst pada sistem jaringan komputer SMKN Sumbawa Besar. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk keamanan jaringan komputer SMKN 1 Sumbawa Besar. Dari hasil analisis dan perancangan keamanan jaringan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi port knocking untuk keamanan jaringan SMKN 1 Sumbawa Besar telah selesai dilakukan menggunakan perangkat router Mikrotik RB750, R2, dan aplikasi pendukung lainnya. Port knocking menentukan port yang dapat diakses user. Apabila tidak dapat akses, user tidak dapat melakukan sharing file atau berkomunikasi dengan server. Lalu untuk jurnal yang ketiga dengan judul Sistem Pemantauan Keamanan Informasi Jaringan Komputer Berbasis Era Big Data. Masalah yang diangkat, merancang sistem keamanan jaringan untuk memenuhi persyaratan Big Data. Inovasinya, penelitian pemeliharaan keamanan informasi jaringan masih dalam tahap awal. Kedepannya, kualitas penelitian akan terus ditingkatkan dari lebih banyak perspektif berdasarkan teknologi dan level yang ada. Hasil dan manfaatnya, sistem keamanan yang strategis dapat diandalkan untuk mengamankan Big Data. Baik Pak, kesekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.